Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 7 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Musa menjadi perantara bagi bangsa. Bapak, Ibu sekalian. Pelajaran ini menyoroti peran Musa sebagai seorang perantara yang berdiri di antara Allah dan umatnya. Suatu peran yang menunjukkan kedalaman kasih, keberanian iman, dan ketekunan dalam doa yang luar biasa kuat dalam berbagai peristiwa kehidupan bangsa Israel. Musa tidak tinggal diam ketika umat menghadapi krisis, melainkan segera berpaling kepada Allah untuk memohon pertolongan dan belas kasihan. Ketika bangsa itu kehausan, kelaparan, bahkan ketika mereka mengeluh dan putus asa, Musa tampil sebagai pemimpin yang tidak hanya memimpin secara lahiriah, tetapi juga secara rohani melalui doa yang sungguh-sungguh. Hal ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa doa bukan sekadar rutinitas, melainkan respons aktif terhadap setiap persoalan hidup yang dihadapi umat Allah. Musa memahami bahwa sumber solusi sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari campur tangan Allah yang hidup. Doa menjadi sarana utama untuk menghubungkan kebutuhan manusia dengan kuasa ilahi yang tidak terbatas. Dari sini kita belajar bahwa kehidupan rohani yang kuat selalu ditandai dengan ketergantungan penuh kepada Allah melalui doa yang terus-menerus. Saudara-saudara terkasih, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa besar dengan membuat anak lembu emas, Musa tidak menjauh atau menghakimi mereka, melainkan justru semakin mendekat kepada Allah untuk memohon pengampunan bagi bangsa tersebut. Dia bahkan mengungkapkan rasa gentarnya terhadap murka Allah, tetapi tetap berani memohon agar Allah tidak memusnahkan umatnya. Sikap Musa ini menunjukkan bahwa doa syafaat sejati lahir dari hati yang mengasihi, bukan dari sikap menghakimi atau merasa lebih benar. Saudara, Musa tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih suci, melainkan sebagai bagian dari umat yang membutuhkan belas kasihan Allah. Dia rela mengambil risiko secara rohani dengan berdiri di hadapan Allah demi keselamatan orang lain. Di sini kita dapat melihat bahwa doa bukan hanya permintaan pribadi, tetapi juga tindakan pengorbanan bagi sesama. Hal ini, saudara, mengajarkan bahwa orang yang hidup dekat dengan Allah akan memiliki hati yang peduli terhadap kondisi rohani orang lain. Doa syafaat menjadi wujud nyata dari kasih yang aktif dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu kekasih, pengalaman Musa yang berulang kali sujud selama 40 hari, 40 malam menunjukkan tingkat keseriusan dan ketekunan yang luar biasa dalam berdoa. Dia tidak berdoa secara singkat atau setengah hati, melainkan dengan komitmen penuh yang melibatkan seluruh dirinya. Ketekunan ini memperlihatkan bahwa doa yang efektif seringkali membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesungguhan yang tidak instan. Bapak, Ibu, Musa tidak menyerah meskipun situasi tampak tidak berubah dengan cepat, karena ia percaya bahwa Allah mendengar setiap permohonan yang tulus. Dalam beberapa kesempatan,
Allah bahkan menyatakan hendak memusnahkan umat. Tetapi melalui doa Musa, keputusan itu berubah menjadi belas kasihan. Hal ini menunjukkan bahwa doa memiliki kuasa yang nyata dalam rencana Allah. Bukan karena manusia lebih kuat, tetapi karena Allah mengizinkan doa menjadi bagian dari karyanya. Bapak Ibu, ketekunan Musa menjadi teladan bahwa iman yang sejati tidak mudah goyah oleh keadaan. Oleh sebab itu, orang percaya dipanggil untuk tetap setia berdoa, meskipun hasilnya belum terlihat secara langsung. Saudara kekasih, kedekatan Musa dengan Allah menjadi dasar utama dari keberaniannya dalam berdoa dan memohon sesuatu yang besar bagi umatnya. Dia mengenal karakter Allah sebagai pribadi yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, sehingga ia memiliki keyakinan yang kuat saat datang kepadanya. Pengenalan akan karakter Allah ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman pribadi yang terus dibangun melalui relasi yang intim. Karena itu saudara, Musa tidak ragu untuk berbicara dengan Allah secara jujur, terbuka, dan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa Allah bukan hanya berkuasa, tetapi juga penuh kasih terhadap umatnya. Hal ini menjadi dasar penting dalam doa, karena seseorang tidak mungkin berdoa dengan sungguh-sungguh jika ia tidak mengenal kepada siapa ia berdoa. Saudara, dengan mengenal Allah secara benar, doa menjadi lebih hidup, penuh iman, dan tidak sekadar formalitas. Dari sini kita belajar bahwa kualitas doa sangat ditentukan oleh kualitas hubungan dengan Allah. Selain itu Bapak Ibu, Musa juga menunjukkan bahwa doa yang kuat seringkali didasarkan pada janji-janji Allah yang telah dinyatakan sebelumnya. Dia mengingatkan Allah akan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel dan mengklaim janji tersebut sebagai dasar permohonannya. Ini bukan berarti Musa mengajar Allah, melainkan menunjukkan bahwa ia percaya sepenuhnya pada kesetiaan Allah terhadap firman-Nya. Bapak Ibu, dengan mengingat karya Allah di masa lalu, Musa memperkuat imannya bahwa Allah yang sama akan tetap setia di masa kini dan masa depan. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan doa, karena iman bertumbuh ketika seseorang mengingat dan merenungkan perbuatan Allah yang telah terjadi. Musa tidak hanya fokus pada masalah yang ada, tetapi juga pada siapa Allah yang ia sembah. Bapak Ibu, doa menjadi lebih dari sekadar permohonan, tetapi juga pernyataan iman yang teguh. Hal ini mengajarkan bahwa firman Allah harus menjadi dasar utama dalam setiap doa yang dinaikkan. Saudara-saudara, Musa juga belajar bahwa tidak semua doa akan dijawab sesuai dengan keinginan manusia. Meskipun ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, ada saat-saat di mana Allah menjawab tidak atau memberikan jawaban yang berbeda dari harapan Musa. Seperti ketika ia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan Allah tetap berada di atas segala sesuatu, termasuk doa manusia. Kedekatan dengan Allah bukan jaminan bahwa semua keinginan akan dikabulkan, tetapi jaminan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Oleh karena itu,
doa harus disertai dengan sikap tunduk dan percaya kepada rencana Allah yang sempurna. Ketekunan dalam doa bukan berarti memaksa Allah, melainkan tetap setia berkomunikasi dengannya dalam segala keadaan. Setiap orang untuk merenungkan betapa doa syafaat sangat dibutuhkan saat ini dan mendorong untuk tidak menunda dalam melakukannya. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menahan diri dari berdoa, karena melalui doa seseorang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.